dinamika hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah ini kan sebuah hubungan yang sangat ya dinamis, artinya nggak monoton, bervariasi juga. Tapi intinya kan bahwa Muhammadiyah ini dalam konteks hubungan dengan pemerintah sejak dulu sampai sekarang itu lebih kooperatif ya dalam masalah-masalah yang terkait dengan kebaikan, dan sudah barang tentu tidak kooperatif dengan masalah-masalah yang terkait dengan penyimpangan atau apa itu. Oleh karena itu dulu zaman penjajah Belanda, bagaimana kemudian di antara gerakan-gerakan Islam itu sendiri, antara Muhammadiyah dan katakan yang sangat berbeda ini yaitu dengan Syarikat Islam ya, yang muncul sebagai sebuah identitas dalam konteks hubungan dengan pemerintah itu. Itu sejak dulu, zaman pemerintah Belanda dulu, Muhammadiyah kan dikenal kooperatif. Yaitu tadi dasarnya adalah pada hal-hal yang positif. Sedangkan Syarikat Islam itu kan non-kooperatif. Ini yang kemudian mengganggu hubungan antara keduanya, yang pada awalnya sangat harmonis, di mana para elit pimpinan Muhammadiyah juga bisa aktif secara organisatoris dalam struktur organisasi Syarikat Islam. Katakan yaitu Yai Haji Ahmad Dahlan sendiri dan juga Haji Fakhruddin aktif itu dalam mengelola dua organ ya Syarikat Islam yang terbit di Solo itu, Islam Bergerak dan Medan Muslimin itu. Bagaimana beliau mempengaruhi editorial dua media itu dalam rangka untuk sosialisasi ide-ide pembaruan termasuk juga gerakan-gerakan nasional di Indonesia saat itu. Jadi intinya Muhammadiyah sangat kooperatif. Karena itu dikenal hubungan Muhammadiyah itu ada dalam ilmu itu love-hate orientation, orientasi cinta tapi benci, benci tapi rindu, ya tak? Benci pada apa yang dibawa oleh pada sikap pemerintah kolonial Belanda yang sangat represif, eksploitatif, tetapi rindu, senang, cinta pada aspek-aspek budaya yang dibawa oleh pemerintah Belanda, ini budaya Barat, kaitannya dengan masalah pendidikan dan juga kesehatan dan yang lain-lain. Jadi ini ada orang menjuluki kemudian Muhammadiyah mengenal sebagai love-hate orientation, orientasi yang didasarkan pada cinta tapi benci. Prinsip seperti yang saya katakan tadi bahwa Muhammadiyah intinya kooperatif ya, dengan siapapun. Artinya terkait dengan nilai-nilai yang positif tadi, termasuk juga setelah kemerdekaan. Nah, oleh karena itu boleh saya katakan kemudian bahwa hubungan Muhammadiyah dan pemerintah itu ya kayak hubungan sejawat itu ya, sama-sama melakukan pekerjaan, tugas ya, sama-sama melakukannya dan saling melengkapi kekurangan yang ada di masing-masing ini, baik antara Muhammadiyah maupun pemerintah. Nah, oleh karena itu kemudian saling juga mengingatkan. Lah ini dinamikanya di situ ya. Muhammadiyah seperti yang kita lihat sejak berdirinya kan orientasinya lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan atau program yang terkait dengan apa yang disebut oleh kawan-kawan sekarang ini dengan program filantropis, masalah-masalah kemanusiaan yang itu wujudnya adalah terkait dengan ya pendidikan, ya kesehatan, ya pemberdayaan sosial dan lain sebagainya itu yang sekarang berkembang sangat pesat dan sangat diversifikasi usaha menjadi MDMC ya, lalu lazisme dan lain sebagainya. Jadi kalau toh kemudian ada pasang surut dari hubungan itu tapi tidak sampai kemudian menegasikan yang satu dengan yang lain menegasikan yang satu juga tidak, artinya
tidak sampai timbul konflik yang parah. Jadi munculnya mungkin ketidakpuasan ada, tapi itu kan kemudian bisa disalurkan melalui jalur-jalur yang proporsional ya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu Mbak Rani, prinsip pertama kita bicara tentang dinamika ini ya memang prinsip Muhammadiyah itu sangat kooperatif dalam konteks hal-hal yang positif tadi ya. Kalau yang non kooperatif itu memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan, apakah itu norma agama maupun kebijakan, aturan hukum dan lain sebagainya. Tapi ketidakpuasan itu kan kemudian disalurkan melalui sebuah media yang sangat proporsional, apakah itu hukum atau lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk menyampaikan itu. Itulah Muhammadiyah. Saya pikir itu dari saya.